Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, ketemu lagi dengan Sragen Adventure of Tikir channel. Oke, kita sekarang lagi main-main ke Gunung Lawu. Ini tadi pembukaannya kita tidak di base camp karena tergesa-gesa ya. Ini ada kegiatan vulkano ngaji. Berangkatnya mulai tadi pagi bahkan dini hari karena saya masih ada kerjaan di kantor, jadi ya berangkatnya nyusul sampai base camp tadi jam 12 lebih 15 menit. Mau solo hiking nggak diperbolehkan, jadi akhirnya nunggu temen. Alhamdulillah ini ada temen kebetulan juga dari Sragen Plumbungan yang juga mau ke vulkano ngaji. Ngaji aja sampai ke gunung ya, keren. Akhirnya 2 orang dibolehin, alhamdulillah. Jadi kita sekarang mulai pembukaannya, ngevlognya di jalur menuju Candi Ketek. Di atasnya Candi Cetok. Oke. Dilalah suasananya sahdu ya, tidak panas, tidak cerah, tapi cenderung berkabut. Mudah-mudahan yang penting nggak hujan gitu aja. Ya, ini karena beberapa waktu yang lalu sempat banjir sehingga banyak pendaki yang nggak bisa turun. Akhirnya dibuatkan jembatan. Tapi memang enak lewat bawah sih. Ya. Sekitar 10 menit berjalan dari base camp sampai di Candi Ketek. Ya, tapi kita nggak usah mampir, karena udah sering mampir. Walaupun nggak sambil ngevlog. Nah, 15 menit dari Candi Ketek kita sampai di Pancuran Pitu. Nah, ini Pancuran Pitu. Ini masih seperti dulu, jalurnya ngetrek dan berbatu. 10 menit dari Pancuran Pitu sampai warung, yuk kita jajan dulu. Ini makanannya lengkap, mantul. Ada semangka, gorengan, yuk kita nikmati. Ada pisang juga, lengkap minumnya. 55 menit dari base camp, kita sudah sampai di pos 1. Alhamdulillah. Termasuk kita tadi udah lumayan 10 menit beli gorengan sama semangka di bawah. Oke, kita istirahat dulu. Wah, suasana pos 1 sekarang wow, udah sangat luas, sangat lebar. Dulu pernah ngecamp di sini. Lima menit istirahat di pos 1, kita lanjut lagi dengan langsung tanjakan seperti ini. Ya, asal teman-teman ketahui ya, saat tahun 2013 pos 1-nya ya ini pos 1 lama ya. Tuh, ada tempat untuk sembayang. Ini pos 1 lama. Yang tadi tempat kita istirahat itu adalah pos 1 yang baru.
Ya, sekarang menuju ke pos 2 dan mulai memasuki kawasan hutan. Mantul. Alhamdulillahnya sinar matahari tidak seberapa masuk ya, ke area hutannya sehingga teduh. Yang penting nggak hujan. Daripada tadi di bawah pos 1 itu panas. ...25 menit dari pos 1 kita sampai di tempat yang dulu ini namanya adalah pos Bayangan. Jadi dulu di sini ada bangunan, ada shelter, kemudian jalurnya dulu situ. Sekarang dikasih jalur baru. Bukan baru sih, udah 3 tahunan lebih. Sini bangunannya sekarang roboh dulu di sini. Dan jalurnya yang sebelah sini itu lebih recommended memang daripada yang sana, karena terlalu curam, yang udah rusaknya udah terlalu parah. Nih, seperti ini. Udah tinggal setengah lagi. Sampai lagi tadi pos 2. ...45 menit dari pos 1 kita sampai di pohon tumbang ini. Ini adalah pohon dulu yang berdiri di pos 2. Saking tingginya pada saat tumbang sampai di sini. Dulu pernah kita kalau nyelomet itu, guyon sama teman-teman, pohon itu kalau kita tebang, kita bawa pulang, itu bisa pakai untuk tiang berapa kali berapaan ini. Luar biasa. Itu pos 2 dari depan. Yuk. Dan pohon itu dulu selalu diselimuti dengan kain putih, dikeramatkan mungkin ya. Dan dulu nggak ada yang berani ngecamp di pos 2. Sekarang udah banyak yang ngecamp di pos 2. Yuk gas, ntar lagi istirahat di situ. Nah, ini shelternya udah kelihatan. Ini shelter apa warung ya? Karena dulu shelternya di sebelah sana. Oke. Nah, dulu shelternya, oh masih ada shelternya. Mungkin ini warung ya. Sudah seperti jalur-jalur laut yang lain. Oke, istirahat dulu sebentar. Menit kita istirahat di pos 2, kita lanjut. Sudah 2 jam 5 menit berarti kita berjalan dari base camp plus istirahat. Kondisi trek menuju pos 3 keren. Ini kalau vertikal, horizontal. Wow, hancur sekarang, rusak. Tanjakan sebelum pos 3. Pos 3-nya masih jauh apa deket, apa sedang-sedang, saya juga masih mengira-ira. Udah 2 tahun
Ya ke sini. Lama nggak lewat Candi Cetho. Lewatnya Babar 2 kali, terus Cemoro Kandang 2 kali. Tapi harusnya ini nggak lama lagi. Ini kemungkinan adalah jalur alang-alang kalau dulu mungkin. Jadi dulu ini penuh alang-alang, kemudian di sela-selanya ada tanaman-tanaman ini. Oke, yang penting pelan-pelan. Semoga segera sampai sana. Alhamdulillah, setelah 1 jam 20 menit kita berjalan, kita sampai di mata air pos 3. Tapi kita nanti berhentinya di warung saja. Lumayan. Biasanya kalau rombongan banyak bisa 1,5 jam. Ini hanya 1 jam 20 menit. Yuk kita istirahat dulu. Suasana di camp area pos 3 ya. Di atasnya pos 3. Tepatnya di sekitar warung ini. Sudah penuh sesak full. Dan ternyata di sini sekarang ada musola. Keren. Salah. Yuk, kita naik, istirahat di warung, kita jajan lagi. Musola apa bukan sih? Anggap saja musola. Dari modelnya sih musola. Biar nggak kalah dengan camp-camp pendakian gunung yang lain. Oh iya betul, ada tempat wudhunya. Yuk kita naik ke musola. Ini kita ambil airnya di belakang warung. Bukan musola ding, salah. Yuk, kita istirahat. Terpaksa kita berhenti lumayan lama ya, sudah 1/2 jam lebih. Jadi kita di sini karena saya harus nunggu temen yang tadi bareng kita ke atas karena dia solo dan saya solo. Saya tadi udah ke belakang sana bayar, kemudian ambil air juga, sudah beli gorengan juga. Ini tinggal nunggu dia makan. Tadi dia sholat. Kebetulan saya tadi sampai di tempat parkir itu jam 12, jadi langsung sholat. Kita jamak. Masnya yang bareng saya tadi belum sholat, jadi dia baru sholat dan jamak. Dan kebetulan masih sama sekali belum pernah naik gunung, baru sekarang naik gunung. Aduh, langsung Cetho, mantap. Oke, mudah-mudahan nanti sampai pos 4 belum maghrib, kemudian kita baru ngeluarin headlamp setelah pos 4. Ya, dingin banget karena sudah 1/2 jam lebih. Saya berhenti. Pukul 5:20 kita jalan lagi. Gak tahu tadi kita udah di situ berapa lama. Yang pasti sudah hampir 1 jam. Setelah maghrib. Gas. Ini treknya. Suasana sore hampir 5:30 ya. Kita masih berada di pertengahan pos 3 dan pos 4. Suasananya seperti ini. Syahdu. Bentar lagi sunset. Udah. 1 jam lebih kita berjalan dari pos 3. Kita dapat sunset yang wow, mantul. Ya, cobaannya memang kita makin tersendat. Karena selain mas-masnya tadi yang agak lambat, ada 3 cewek mbak-mbak yang minta bareng karena 4 temannya sudah mendahului untuk masang tenda di atas. Mereka tinggal bertiga dan katanya takut. Ya sudah wis,
Mereka lambatnya karena banyak foto-foto. Sama dong. Yes, pokoknya mantap. Jarang-jarang dapat sunset di Lawu. Setelah hampir 2 jam kita berjalan, akhirnya kita sampai di Bukit. Sempat nggak kelihatan. Kita istirahat dulu. Teman kita tadi masak air panas. Ini ada yang packing ulang dan lain sebagainya. Ini kita gas. Yuk istirahat dulu. Sini berangkat. Akhirnya pukul 8.40 malam saya sampai di pos 5. Lama banget. Dan teman saya karena sudah tidak kuat, dia ngecamp di Sabana Kecil. Saya lanjut ke Gupak Menjangan. Oke, kita lanjut ke sana. Tadi sempat istirahat kurang lebih 5 menit. Ini ada warungnya buka. Selamat pagi teman-teman. Ini sudah hampir jam 6. Ini suasana Gupaan Menjangan. Gupaan Menjangan ramai banget, dan nanti kita habis ini akan ikut pengajian Volcano ngaji. Ini sementara kita buat kopi sama mie dulu untuk ngisi perut biar nggak kedinginan. Oke, tadi kita nggak sempat lihat sunrise karena toh juga tidak sebaik yang kemarin. Yuk kita masak dulu bentar. Oke teman-teman, kita sekarang menuju ke lokasi Volcano ngaji. Jadi kita ngaji di gunung. Ini kita set lagi. Mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa menghidupkan sunnah yang baik, jalan kehidupan yang positif, maka dia mendapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala setiap orang yang mengikutinya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa menghidupkan sunnah yang jelek, yang buruk, ayo kita mendaki Gunung Lawu, nanti ciunya saya yang bayarin. Itu sunnah hasanah wala sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah falahu wizruha. Itu teman apa nih? Obat. Maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa man amila bihada. Ya teman-teman, Volcano ngaji udah berakhir dan ini perjalanan pulang. Kita mampir di pos 5. Nah, ini suasana pos 5 yang luar biasa seperti pasar. Banyak putih. Sampai sana pun ya, itu jalur yang ke arah Jogorogo ya, full. Wah, keren. Di malam kita hanya bisa nge-shoot sedikit remang-remang ya karena ada beberapa lampu tenda aja yang menyala, yang lain enggak. Sekarang kita shoot penuh. Wow, mantap. Tadi malam nggak sendirian di sini sebelum akhirnya ketemu sama teman dari Surabaya yang kebetulan dia juga sendirian cari barengan untuk sampai ke Gupaan Menjangan. Oke, kita shoot ya. Oke, ini warungnya. Oke, hati-hati Kak ya. Wah, mantap. Banyak banget. Kita lanjut turun. Kalau ini adalah suasana di Sabana Kecil ya. Sama, karena banyak OT juga. Jadi seperti pasar juga. Banyak banget. Mantap. Oke, sekarang turun.
teman-teman, akhirnya setelah kita berjalan berapa menit itu ya, berapa jam, tepat pukul 13.32 menit kita sampai di gerbang pendakian Candi Cetha. Oke, untuk jalurnya tidak banyak saya review, tidak banyak saya shoot karena beberapa kali sudah saya buatkan video untuk pendakian via Candi Cetha. Kali ini yang terpenting adalah bagaimana kita tadi itu mengikuti kegiatan Vulcano Ngaji Ekstrim 4 ya. Setelah Ekstrim 3-nya di Lawu via Tambak kemarin di situ. Oke, terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pendakian-pendakian kami dan piknik-piknik kami di tempat-tempat bagus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.